bangun keunggulan untuk mengatasi lawan. Oleh karena itu, mereka yang terampil dalam perang membawa musuh ke medan pertempuran dan tidak dibawa ke sana olehnya. Dalam pertempuran, baik di medan fisik maupun dalam kompleksitas kehidupan sehari-hari, konsep keunggulan memiliki peran krusial yang menentukan antara kemenangan dan kekalahan. Pandangan ini tercermin dalam kata-kata bijak Sun Tzu dalam The Art of War, yang menyoroti kepentingan mengendalikan situasi dan mengambil inisiatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks militer, tetapi juga memiliki signifikansi mendalam dalam mengelola aspek-aspek beragam dalam kehidupan. Pentingnya membangun keunggulan berasal dari pemahaman bahwa hanya dengan memiliki kontrol atas situasi, kita dapat meraih hasil yang diinginkan. Di medan perang ini mengacu pada kemampuan untuk mendominasi medan pertempuran, mengatur formasi, dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengendalikan arah dan hasil dari berbagai situasi. Dengan mengambil inisiatif dan membangun keunggulan, kita dapat mengarahkan jalannya peristiwa dan meminimalkan pengaruh negatif dari faktor eksternal. Pentingnya mengendalikan situasi dan mengambil inisiatif juga mencerminkan ide bahwa kepasrahan pada keadaan saat ini tidak selalu cukup untuk meraih kemenangan. Terkadang, kita perlu bergerak maju, mengambil tindakan yang berani, dan menciptakan perubahan yang diinginkan. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mengandalkan reaksi terhadap peristiwa, tetapi juga untuk menjadi aktor utama dalam merumuskan perjalanan kita sendiri. Dengan mengambil langkah-langkah yang cerdas dan berani, kita bisa mendapatkan kendali atas situasi. Membangun keunggulan juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri, lawan, dan lingkungan sekitar. Dalam pertempuran, ini berarti mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita sendiri, menganalisis strategi lawan, dan memahami kondisi medan tempur. Dalam kehidupan sehari-hari, ini melibatkan introspeksi untuk mengenali kekuatan dan keterbatasan kita, serta kemampuan untuk membaca situasi dan dinamika yang ada. Namun, penting diingat bahwa membangun keunggulan bukan tentang mengejar dominasi atau keuntungan atas orang lain. Ini adalah tentang memanfaatkan kemampuan dan potensi kita secara optimal untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang cerdas dan efisien. Ini juga melibatkan pengakuan bahwa keunggulan tidak selalu bersifat statis, tetapi memerlukan adaptasi terus-menerus sesuai dengan perkembangan situasi. Dalam dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, membangun keunggulan adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk tidak hanya berpegang pada status quo, tetapi untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mencapai kemenangan. Ini melibatkan kombinasi pengetahuan, kepintaran, dan tindakan berani untuk mengendalikan situasi dan meraih hasil yang diinginkan. Mari kita eksplorasi lebih dalam prinsip ini melalui kisah inspiratif dari Tiongkok. Pada zaman kuno, di kerajaan Tiongkok yang dipenuhi intrik politik dan pertempuran, terdapat seorang jenderal legendaris bernama Wu Zishu. Ia adalah sosok yang tidak hanya memiliki kebijaksanaan dan kepemimpinan, tetapi juga mampu memahami prinsip membawa musuh ke medan pertempuran. Salah satu peristiwa paling mencolok dalam sejarah Wu Zishu adalah ketika ia menghadapi pasukan musuh yang jauh lebih besar. Dalam menghadapi ancaman yang begitu besar ini, banyak orang akan panik dan terjebak dalam mode reaktif. Namun, Wu Zishu mengambil pendekatan yang berbeda. Sebelum pertempuran dimulai, Wu Zishu dan pasukannya merencanakan sebuah serangan kejutan yang cerdik. Mereka memilih tempat pertempuran di dataran luas, di mana matahari terik menyinari tanah yang kering. Wu Zishu tahu bahwa pasukan musuh yang lebih besar akan merasa tidak nyaman dan lelah di bawah sinar matahari yang terik. Tidak hanya itu, Wu Zishu juga memanfaatkan pengetahuannya tentang medan pertempuran dengan membangun posisi bertahan yang strategis. Pasukannya menggali parit di sekitar area pertempuran dan memasang perangkap tersembunyi di jalur masuk musuh. Ini adalah contoh nyata bagaimana memanfaatkan medan dapat membangun keunggulan. Ketika pasukan musuh tiba, mereka merasa terbebani oleh panasnya cuaca dan kesulitan bergerak di medan yang tidak mereka kenal. Sedangkan pasukan Wu Zishu, meskipun jumlahnya lebih sedikit, bergerak dengan kepercayaan diri dan tahu persis di mana mereka harus berada. Serangan kejutan dan kesiapan strategis ini membawa kemenangan bagi pasukan Wu Zishu. Mereka tidak hanya mengatasi pasukan musuh yang lebih besar, tetapi juga membuktikan kekuatan prinsip membawa musuh ke medan pertempuran. Kisah Wu Zishu memberikan pelajaran yang mendalam tentang pentingnya merintis keunggulan
sebelum menghadapi tantangan. Seperti kelihayan Uzishu dalam memahami medan pertempuran dan mengambil manfaat darinya. Kita juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengamati situasi dengan cermat dan mengambil tindakan proaktif demi menciptakan keunggulan. Dalam perjalanan hidup kita, keunggulan bukanlah sekadar mengenai statistik atau daya dorong fisik semata, melainkan melibatkan persiapan cerdik dan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika yang berkembang. Prinsip ini tidak hanya memiliki relevansi pada zaman dahulu, tetapi juga tetap berlaku dengan kuat dalam dunia modern yang penuh dengan perubahan dan kompleksitas. Kita memiliki kesempatan yang tak ternilai untuk menerapkan strategi cerdas ini dalam berbagai bidang kehidupan kita. Di tempat kerja, kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merencanakan langkah-langkah berdasarkan pemahaman yang mendalam akan memberi kita keunggulan kompetitif. Lalu, dalam hubungan personal, mengamati dinamika antara kita dan orang lain secara bijaksana akan membantu kita membangun interaksi yang bermakna dan saling menguntungkan. Begitu juga dalam meraih ambisi pribadi. Dengan meresapi konsep membawa musuh ke medan pertempuran, kita sedang membangun landasan yang solid untuk mengatasi rintangan dengan penuh kebijaksanaan dan akhirnya meraih keberhasilan yang berarti. Kesimpulannya, prinsip ini adalah panggilan untuk mengadopsi sikap yang proaktif dan bijaksana dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam hidup. Seperti kecerdikan Wu Zishu dalam memahami keadaan dan merancang strategi yang sesuai. Kita juga harus mampu membawa diri kita ke dalam situasi yang menguntungkan. Dengan memahami prinsip fundamental ini, kita mampu menjelajahi medan hidup dengan keberanian, ketangguhan, dan strategi yang memaksimalkan potensi kita untuk meraih keberhasilan yang luar biasa. Dengan memahami dan mengadopsi prinsip membawa musuh ke medan pertempuran, kita mampu menghadapi hidup dengan kepala tegak, menjalani tantangan dengan penuh ketangguhan, dan meraih kesuksesan yang tak terduga. 2. Tetap tenang dan hindari tindakan impulsif. Jangan cemas tentang kemenangan. Jika kamu cemas, kamu akan kalah. Situasi penuh tekanan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kehidupan kita, terutama dalam era modern yang serba cepat dan kompleks. Tantangan di tempat kerja, konflik dalam hubungan, bahkan keputusan sehari-hari yang tampak sederhana dapat memicu tekanan dan kecemasan yang signifikan. Dalam momen-momen seperti ini, pesan bijak dari Sun Tzu, filsuf perang yang terkenal dengan kebijaksanaannya, memperoleh relevansi yang luar biasa. Jangan cemas tentang kemenangan. Jika kamu cemas, kamu akan kalah. Konsep ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari ketakutan terhadap hasil akhir. Ketika kita membiarkan kecemasan menguasai pikiran kita, kita cenderung merespons secara impulsif daripada dengan pikiran yang jernih dan kepala yang dingin. Inilah alasan mengapa menerapkan pendekatan yang bijaksana dalam menghadapi tekanan menjadi penting, baik dalam medan perang hidup maupun dalam dinamika sehari-hari. Dalam situasi tekanan, kita mungkin merasa tertekan untuk segera mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun perasaan ini dapat mengaburkan kemampuan kita untuk melihat gambaran besar dan merencanakan langkah-langkah yang bijaksana. Pesan Sun Tzu mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus pada kemenangan atau hasil akhir, tetapi juga pada proses dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapainya. Mengapa kecemasan dapat menjadi musuh kita dalam mencapai hasil yang diinginkan? Kecemasan bisa mengganggu kemampuan kita untuk berpikir jernih dan rasional. Saat kita terjebak dalam kecemasan, kita cenderung membuat keputusan impulsif yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang. Dalam kehidupan profesional, kecemasan dapat memengaruhi kemampuan kita untuk merancang strategi yang efektif atau berkomunikasi dengan baik. Dalam hubungan, kecemasan bisa memperburuk konflik dan menghalangi pemahaman yang mendalam. Menghadapi tekanan dengan bijaksana mengandalkan kemampuan kita untuk mengendalikan emosi dan mengambil waktu untuk merenung sebelum bertindak. Ini juga melibatkan membangun ketahanan mental yang kuat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Mengenali dan mengelola emosi adalah langkah pertama menuju membuat keputusan yang cerdas dan efektif. Kisah dari masa lalu seringkali memberikan kita panduan yang kuat tentang bagaimana menjalani hidup dengan bijaksana. Di Tiongkok kuno, ada kisah seorang pandai besi bernama Wei Chun yang menunjukkan dengan jelas
betapa pentingnya tetap tenang dan menghindari tindakan impulsif dalam menghadapi situasi yang menekan. Wei Chun adalah seorang pandai besi yang sangat dihormati di desanya. Keterampilan dan ketenangannya dalam menciptakan senjata-senjata berkualitas tinggi membuatnya menjadi orang yang dicari oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan prajurit kerajaan. Suatu hari, seorang pejabat tinggi datang ke tempat kerjanya dan meminta Wei Chun untuk membuatkan senjata khusus yang sangat rumit dalam waktu yang sangat singkat. Pejabat tersebut memberikan ancaman tersirat bahwa jika Wei Chun tidak berhasil, konsekuensinya akan serius. Situasi ini tentu saja sangat menekan bagi Wei Chun. Namun, ia mengingat ajaran Sun Tzu dan memutuskan untuk tidak terpancing oleh kecemasan dan kekhawatiran. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaannya. Alih-alih merasa terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat, Wei Chun meluangkan waktu untuk merencanakan langkah-langkah yang tepat dan mengembangkan strategi yang matang. Dengan ketekunan dan ketenangan, Wei Chun bekerja dengan tekun dan hati-hati. Ia menghindari tindakan impulsif yang mungkin merusak hasil akhir. Meskipun tekanan dan ancaman tetap ada, Wei Chun terus menjalankan pekerjaannya dengan fokus dan tekad yang kuat. Akhirnya, ia berhasil menyelesaikan senjata yang rumit itu tepat waktu dan dengan kualitas yang sangat baik. Kisah Wei Chun mengingatkan kita bahwa dalam situasi yang penuh tekanan dan tantangan, tetap tenang dan menghindari tindakan impulsif adalah kunci untuk mencapai hasil yang baik. Ketika kita cemas tentang kemenangan atau hasil akhir, kita cenderung membuat keputusan yang didorong oleh emosi dan panik, yang mungkin merugikan kita dalam jangka panjang. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita dihadapkan pada keputusan penting atau situasi yang menekan, mengendalikan emosi kita dan tetap tenang adalah hal yang sangat penting. Ketika kita memberi ruang bagi diri kita untuk berpikir secara rasional dan menyusun rencana dengan hati-hati, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, kemampuan untuk tetap tenang dan menghindari tindakan impulsif adalah keterampilan berharga yang dapat membawa kita menuju kesuksesan. Pesan dari Sun Tzu dan kisah Wei Chun mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan dan ketenangan adalah senjata yang paling kuat dalam menghadapi situasi sulit. Berikan diri Anda ruang untuk berpikir, rencanakan langkah Anda dengan baik, dan ingatlah bahwa kemenangan sejati seringkali datang kepada mereka yang dapat mengatasi tekanan dengan hati yang tenang. 3. Capai kemenangan dengan berbicara dan bernegosiasi. Keunggulan tertinggi terletak pada meruntuhkan perlawanan musuh tanpa berperang. Ketika kita membayangkan kata kemenangan, seringkali gambaran pertempuran fisik dan konfrontasi yang menggebu-gebu muncul di benak kita. Namun, melalui pandangan yang lebih mendalam, kita dapat menemukan kebijaksanaan yang lebih tinggi dalam mengatasi perlawanan, tanpa harus terlibat dalam pertempuran fisik yang merugikan. Kata-kata bijak Sun Tzu dalam The Art of War memberikan wawasan penting. Keunggulan yang sejati bukan hanya tentang dominasi fisik, tetapi juga tentang kemampuan untuk meraih kemenangan melalui komunikasi, berbicara, dan bernegosiasi. Dalam konteks medan perang, memang benar bahwa kemenangan seringkali dihubungkan dengan keberhasilan dalam pertempuran. Namun Sun Tzu mengajarkan kita bahwa strategi yang lebih cerdas adalah menghindari pertempuran sebisa mungkin dan mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan nyawa dan sumber daya yang berharga. Ini mengacu pada kemampuan untuk membujuk, memengaruhi, dan bernegosiasi dengan musuh atau pihak lawan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Pendekatan ini juga memiliki relevansi yang kuat dalam aspek kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi, konfrontasi fisik seringkali bukanlah solusi yang bijaksana. Alih-alih berbicara, mendengarkan, dan bernegosiasi mungkin menjadi jalur yang lebih baik untuk merespons perbedaan pendapat, mengatasi konflik, dan mencapai tujuan bersama. Kemampuan untuk menjalankan percakapan yang produktif dan memahami sudut pandang lawan adalah tanda kepemimpinan yang bijaksana. Keunggulan dalam komunikasi dan negosiasi bukan hanya tentang meraih kemenangan dalam arti tradisional, tetapi juga tentang menciptakan hubungan yang langgeng dan membangun solusi yang berkelanjutan. Dalam pertempuran fisik, meskipun satu pihak mungkin menang, konsekuensi kerusakan dan kehilangan seringkali cukup besar. Di sisi lain, kemenangan melalui komunikasi dapat menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan positif di masa depan. Kata-kata bijak Sun Tzu mengajarkan kita bahwa keunggulan yang sejati
adalah memahami bahwa ada banyak cara untuk mencapai tujuan, dan pertempuran fisik hanya salah satu opsi. Dengan mengutamakan komunikasi, diplomasi, dan kepemimpinan yang bijaksana, kita dapat mencapai kemenangan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, baik dalam konteks medan perang maupun dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Mari kita eksplorasi konsep ini melalui kisah inspiratif dari Tiongkok. Pada zaman kuno di Tiongkok, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pedagang bernama Zhong Wei. Ia adalah seorang individu yang cerdas dan terkenal dengan kemampuannya dalam bernegosiasi. Suatu ketika, terjadi perselisihan atas pemberian lahan antara Zhong Wei dan seorang petani, Liu Ming. Kasus ini dapat dengan mudah berakhir dengan konflik dan pertengkaran, tetapi Zhong Wei memilih pendekatan yang berbeda. Ia mengingat kata-kata Sun Tzu tentang meruntuhkan perlawanan tanpa berperang. Zhong Wei memutuskan untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berbicara dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Zhong Wei mendekati Liu Ming dengan sikap terbuka dan penuh empati. Ia mendengarkan dengan saksama argumen-argumen Liu Ming dan memahami kepentingan serta kekhawatirannya. Melalui percakapan yang bijak dan dipenuhi dengan rasa saling menghormati, Zhong Wei berhasil membujuk Liu Ming untuk berpikir lebih luas tentang masalah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Zhong Wei mengajukan proposal yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proposal ini mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan Liu Ming, serta memberikan solusi yang adil. Melalui negosiasi yang bijaksana, Zhong Wei berhasil meruntuhkan perlawanan Liu Ming dan memenangkan kerjasama damai. Kisah Zhong Wei adalah cerminan nyata akan pentingnya mengerti kekuatan berbicara dan kemampuan bernegosiasi yang mampu membawa kita menuju kemenangan yang sejati. Terkadang, kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi jauh lebih efektif daripada kekuatan fisik semata. Ketika kita memahami arti mendengarkan dengan segenap hati, memahami sudut pandang orang lain, dan berusaha mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, kita tengah membangun dasar yang kuat untuk menghadapi setiap rintangan dan mencapai tujuan. Dalam era yang semakin kompleks dan terkoneksi ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan bijaksana, serta memiliki keterampilan bernegosiasi yang unggul, menjadi nilai tambah yang tak ternilai. Seperti yang telah terbukti oleh Zhong Wei dalam usahanya untuk meredam konflik tanpa kekerasan, kita pun dapat menghadapi berbagai tantangan dengan kepala tegak dan meraih kemenangan melalui jalur komunikasi dan negosiasi. Dalam setiap dialog, terdapat peluang untuk menciptakan harmoni, membangun hubungan yang positif, dan mencapai kemenangan yang hakiki. Maka, mari kita menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya hasil dari konfrontasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk berbicara dengan bijaksana dan menemukan solusi bersama. 4. Perlakukan musuhmu dengan baik. Buatkan lawanmu jembatan emas untuk mundur. Dalam seni perang yang kompleks, kemenangan seringkali memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar mengalahkan musuh dalam konfrontasi fisik. Prinsip ini muncul sebagai pengingat kuat bahwa membangun hubungan yang luas memiliki nilai yang signifikan. Bahkan dalam konteks konflik, ini menggarisbawahi pentingnya memperlakukan musuh dengan baik dan bijaksana. Bahkan ketika kita berada dalam situasi pertentangan, Sun Tzu, seorang filsuf perang dan pemikir strategis ulung, dengan bijaksana mengilustrasikan konsep ini dengan ungkapan yang kuat. Buatkan lawanmu jembatan emas untuk mundur. Dalam kata-kata ini, terdapat hikmah mendalam yang menerangi pentingnya berlaku adil, berempati, dan menghargai musuh, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Konsep ini memiliki aplikasi yang berharga dalam medan perang, sekaligus dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Dalam konteks medan perang, ide jembatan emas menggambarkan tindakan kita untuk memungkinkan musuh kita mundur dengan martabat dan tanpa kehilangan wibawa. Ini bukan hanya tentang meraih kemenangan taktis, tetapi juga tentang membangun fondasi hubungan yang lebih baik di masa depan. Dalam situasi konflik yang rumit, tindakan ini dapat menciptakan saluran komunikasi yang lebih terbuka dan mengurangi risiko konflik berkepanjangan. Melalui perlakuan bijaksana ini, peluang untuk berdamai dan bekerja sama dalam waktu yang akan datang menjadi lebih mungkin. Prinsip ini memiliki aplikasi yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan personal dan profesional, seringkali kita dihadapkan pada perbedaan pendapat atau konflik. Mengambil pendekatan untuk membuat jembatan emas bisa berarti mendengarkan dengan teliti, mencoba memahami perspektif lawan,
dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini menciptakan ruang untuk pemahaman dan pengertian yang memungkinkan hubungan berkembang dengan baik di masa mendatang. Kita dapat menemukan inspirasi dari sejarah Tiongkok kuno untuk menggambarkan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep jembatan emas mengingatkan kita untuk tidak hanya berfokus pada hasil segera, tetapi juga untuk merenung tentang konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Dengan berlaku adil, berempati, dan menghargai pihak lawan, kita dapat membuka jalan menuju kemenangan yang lebih dalam dan berkelanjutan, tidak hanya dalam medan perang, tetapi juga dalam medan kehidupan yang penuh dengan dinamika dan kompleksitas. Pada zaman dahulu, di sebuah kota kecil di pedalaman Tiongkok, hiduplah dua pedagang rempah-rempah yang bersaing sengit. Nama mereka, Chunju dan Hong Liu, dikenal di seluruh kota sebagai saingan terbesar dalam bisnis rempah-rempah. Sengitnya persaingan antara Chunju dan Hong Liu menjadi perhatian banyak orang. Meskipun keduanya memiliki pelanggan setia, mereka cenderung melihat satu sama lain sebagai musuh yang harus dikalahkan. Namun, suatu hari segalanya berubah. Suatu pagi, saat sedang perjalanan ke pasar, Chunju menyadari bahwa ia kehilangan dompetnya yang berisi uang hasil penjualan rempah-rempah selama beberapa hari. Ia merasa sangat putus asa karena kehilangan uang yang sangat berharga baginya. Saat itulah ia bertemu dengan Hong Liu di tengah jalan. Hong Liu melihat ketidakbahagiaan di wajah Chunju dan bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengarkan cerita Chunju, Hong Liu tersentuh oleh kejadian tersebut. Alih-alih mengejek atau mentertawakan saingannya yang sengit, Hong Liu tiba-tiba menawarkan bantuan. Ia memberikan sejumlah uang kepada Chunju, memberikan nasihat tentang cara mengatasi situasi tersebut, dan bahkan menawarkan untuk membantu menjual rempah-rempah Chunju di pasar. Tindakan bijaksana dan empati Hong Liu sungguh tak terduga bagi Chunju. Keduanya bekerja sama dengan baik di pasar, menjual rempah-rempah mereka dengan sukses yang lebih besar daripada jika mereka beroperasi secara terpisah. Selama beberapa hari, mereka membangun kembali hubungan yang selama ini terjalin dengan sikap bermusuhan. Mereka saling menghormati dan saling membantu, seolah-olah mereka bukanlah musuh tetapi sekutu. Kisah tersebut dengan tegas menggambarkan nilai besar dari memperlakukan musuh dengan baik dan bijaksana. Prinsip "buatlah jembatan emas untuk musuhmu" yang dicontohkan oleh Sun Tzu mengingatkan kita tentang kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Sebagai seorang ahli strategi perang, Sun Tzu mengajarkan bahwa menang bukanlah semata-mata tentang mengalahkan lawan secara fisik, tetapi juga tentang memahami dimensi manusiawi dari pertarungan. Pada kasus Chunju dan Hong Liu, kita melihat bagaimana sebuah tindakan baik dapat membuka peluang yang lebih besar daripada perang sengit yang tak pernah berujung. Alih-alih berpegang pada ego dan rivalitas, Hong Liu memilih untuk membantu Chunju dalam saat kesulitan. Tindakan ini mengubah dinamika antara mereka dari persaingan menjadi kerjasama yang produktif. Konsep jembatan emas yang diperkenalkan oleh Sun Tzu menjadi nyata dalam kisah ini. Dengan Hong Liu membantu Chunju untuk mundur dari keterpurukan dan meraih kembali momentumnya, pesan dari kisah tersebut sangat relevan dalam era yang terus berkembang ini. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung, penting bagi kita untuk memahami bahwa konflik bukanlah jalan satu-satunya. Kita harus mengingat kekuatan pengampunan, kerjasama, dan empati sebagai alat untuk mengatasi perbedaan dan tantangan. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa dengan bersikap bijaksana dan penuh pengertian terhadap musuh atau lawan kita bisa menciptakan jalan menuju perdamaian dan kesuksesan bersama. Dalam medan kehidupan yang penuh tantangan, prinsip "buatlah jembatan emas untuk musuhmu" tetap relevan. Dengan memperlakukan musuh dengan kebijaksanaan dan pengertian, kita dapat membuka jalan menuju solusi yang lebih baik daripada konfrontasi yang berkelanjutan. Memiliki pandangan yang lebih luas dan keterampilan dalam mengelola konflik adalah hal yang berharga, dan ini mengilhami kita untuk mengikuti jejak bijak yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh hebat seperti Sun Tzu dan kisah inspiratif dari Tiongkok kuno. Dengan mengambil langkah bijak untuk memperlakukan musuh dengan baik dan memahami sudut pandang mereka, kita membuka pintu menuju solusi yang lebih baik daripada konfrontasi yang tak ada ujungnya. Kelima, pertahankan kemenanganmu. Prajurit yang cerdik memaksakan kehendaknya pada musuh, tetapi tidak membiarkan kehendak musuh diberlakukan padanya. Kemenangan adalah puncak dari sebuah perjuangan yang telah kita lalui dengan dedikasi dan usaha yang luar biasa. Namun,
Seringkali kita melupakan bahwa mempertahankan kemenangan itu sendiri bisa menjadi tantangan yang tak kalah beratnya. Dalam pandangan Sun Tzu, seorang filsuf perang yang bijaksana, terdapat hikmah mendalam tentang arti mempertahankan keunggulan yang sudah kita raih. Dalam dunia yang dinamis dan berubah dengan cepat ini, pertahanan tidak hanya mengacu pada strategi fisik semata, tetapi juga pada bagaimana kita mengendalikan narasi dan kehendak di tengah perubahan yang terus berlangsung. Seringkali, kita terlalu fokus pada perjuangan untuk mencapai kemenangan tanpa mempertimbangkan tantangan yang datang setelahnya. Kita mungkin merasa puas setelah mencapai tujuan tertentu, tetapi kita harus menyadari bahwa posisi kita dalam perjalanan menuju kemenangan ini tidaklah statis. Lingkungan sekitar terus berubah, pesaing atau hambatan baru mungkin muncul, dan apa yang sebelumnya berhasil tidak selalu dapat memastikan kelangsungan sukses di masa depan. Dalam konteks ini, pesan Sun Tzu menyoroti pentingnya tetap waspada dan fleksibel. Pertahanan tidak hanya tentang membangun benteng fisik atau mengumpulkan sumber daya, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Ini mencakup kemampuan untuk membaca perubahan dalam lingkungan, memahami pergeseran tren, dan merespons dengan strategi yang sesuai. Selain itu, pertahanan juga berarti mengendalikan narasi dan kehendak kita sendiri. Di tengah arus informasi yang terus bergerak dan pengaruh yang bervariasi, kita harus mampu menjaga reputasi kita dan menjalankan agenda kita dengan hati-hati. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, membangun hubungan yang positif, dan mempertahankan kualitas kepemimpinan yang baik. Dalam era media sosial dan teknologi informasi, pertahanan juga melibatkan pengelolaan citra digital dan narasi. Informasi pribadi dan publik terhubung dengan sangat cepat, dan mengendalikan narasi kita sendiri menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana informasi disebarkan dan bagaimana kita dapat memengaruhi persepsi orang lain adalah bagian integral dari pertahanan modern. Eksplorasi lebih jauh tentang prinsip Sun Tzu membawa kita pada kisah inspiratif dari Tiongkok yang bercerita tentang Chun Mei, seorang pedagang licin dan cerdik. Di sebuah kota perdagangan yang sibuk, Chun Mei memiliki reputasi sebagai pedagang yang selalu mampu mengatur perdagangannya dengan cerdik. Ia selalu waspada terhadap perkembangan di pasar dan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Suatu hari, seorang pesaing baru, Hong Liu, muncul di kota. Hong Liu memiliki strategi yang kuat dan mampu menggeser pasar dengan cepat. Para pedagang lain mulai khawatir akan dominasi Hong Liu yang mungkin akan menghilangkan pasar-pasar mereka. Namun, Chun Mei memiliki pandangan yang berbeda. Chun Mei ingat kata-kata Sun Tzu dan prinsip memaksakan kehendak pada musuh. Alih-alih panik dan merasa terancam, ia merencanakan tindakan cerdik. Chun Mei memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan Hong Liu, mengakui keterampilan dan kekuatan baru yang dibawanya. Ia mengundang Hong Liu untuk bekerja sama dalam menyediakan pasokan yang lebih besar untuk pasar yang semakin berkembang. Kerjasama ini tidak hanya menguntungkan bagi keduanya, tetapi juga mengubah dinamika pasar secara keseluruhan. Pada akhirnya, bukan hanya kehendak Hong Liu yang diberlakukan, tetapi Chun Mei juga mampu mempertahankan pengaruhnya dan meraih kemenangan dalam bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Kisah tersebut menyoroti esensi penting bahwa pertahanan kemenangan jauh lebih kompleks daripada sekadar membangun tembok fisik. Ia mengajarkan bahwa strategi kemenangan yang berkelanjutan melibatkan kecerdikan dalam mengelola dinamika situasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Sun Tzu, seorang ahli taktik terkenal, mendorong kita untuk tidak hanya menempuh pendekatan statis terhadap kemenangan, tetapi juga untuk secara aktif memengaruhi kehendak lawan dan mengelola perubahan yang tak terhindarkan. Dalam era yang penuh perubahan dan ketidakpastian ini, kemampuan untuk beradaptasi dan menjaga kendali atas situasi adalah aset berharga. Kisah Chun Mei mengilustrasikan betapa pentingnya menggabungkan kecerdikan dengan keberanian dalam menghadapi tantangan. Alih-alih merasa terancam oleh munculnya saingan baru seperti Hong Liu, Chun Mei memutuskan untuk menjalankan prinsip memaksakan kehendak pada musuh dengan cara yang lebih halus. Ia mampu melihat peluang dalam kerjasama, dan dengan cerdik ia mengubah situasi yang tampaknya mengancam menjadi sebuah keuntungan. Dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, Chun Mei tidak hanya menjaga posisinya tetap kuat, tetapi juga mampu memperluas pengaruhnya dalam pasar yang berubah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah
bahwa dalam usaha mempertahankan kemenangan dan kesuksesan, kita perlu lebih dari sekadar ketangguhan fisik. Kita harus memiliki kelincahan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan kebijaksanaan dalam mengatasi tantangan yang baru muncul. Prinsip memaksakan kehendak pada musuh tidak hanya relevan dalam pertempuran fisik, tetapi juga dalam perang pikiran dan diplomasi. Seiring dunia yang terus berubah dan bergerak, kunci untuk tetap unggul adalah kemampuan untuk memahami perubahan, mengambil inisiatif, dan mengendalikan arah perkembangan. Dengan prinsip ini sebagai pedoman, kita dapat menghadapi medan perjuangan yang dinamis dengan keyakinan dan kepandaian. Seperti yang terinspirasi dari Chun Mei, kemampuan untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan cerdas adalah fondasi untuk mempertahankan kemenangan dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam usaha mempertahankan kemenangan dan kesuksesan, kita perlu memiliki kelincahan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan kebijaksanaan dalam mengatasi tantangan yang muncul. Keenam, manfaatkan situasi dengan cerdik. Tampaklah lemah ketika kamu kuat, dan kuat ketika kamu lemah. Kata-kata bijak dari Sun Tzu dengan jelas menggambarkan inti dari seni taktik dan strategi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan. Kemampuan untuk memanfaatkan situasi dengan cerdik menjadi kunci utama keberhasilan, baik dalam medan perang fisik maupun dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Meskipun kutipan ini mungkin berasal dari konteks seni perang, prinsipnya memiliki implikasi yang sangat luas dan relevan dalam banyak aspek kehidupan kita. Dalam medan perang, kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan situasi dengan cerdik adalah faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan. Taktik yang baik melibatkan mengidentifikasi kelemahan musuh, merencanakan serangan atau pertahanan yang efektif, dan beradaptasi dengan dinamika yang terus berubah. Dengan memanfaatkan kelemahan dan celah musuh, kita bisa meraih keunggulan strategis tanpa harus menghadapi konfrontasi langsung yang mungkin merugikan. Namun, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks militer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering dihadapkan pada situasi kompleks dan tantangan yang memerlukan pemikiran taktis dan strategis. Misalnya, di tempat kerja, mengidentifikasi peluang untuk berkembang atau mengatasi hambatan dengan cerdik dapat membantu meraih kesuksesan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam hubungan personal, memanfaatkan situasi dengan bijaksana bisa berarti mencari solusi kreatif untuk mengatasi masalah atau berkomunikasi dengan empati untuk menghindari kesalahpahaman. Tidak hanya itu, dalam dunia bisnis, taktik ini menjadi sangat penting. Memahami tren pasar, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan merancang strategi pemasaran yang efektif adalah contoh konkret dari penerapan prinsip ini. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis yang cepat dan kompetitif adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Penerapan taktik dan strategi juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan lingkungan di sekitar kita. Hal ini melibatkan observasi yang cermat, analisis yang mendalam, dan kepekaan terhadap perubahan. Kesadaran akan faktor-faktor ini memungkinkan kita untuk merespons dengan cepat dan bijaksana. Kata-kata bijak Sun Tzu mengingatkan kita tentang pentingnya kemampuan untuk memanfaatkan situasi dengan cerdik dalam setiap medan perjuangan. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam pertempuran fisik, tetapi juga dalam tantangan kehidupan sehari-hari. Dengan berfokus pada strategi yang bijaksana dan taktik yang cerdik, kita dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar dan mengatasi hambatan dengan cara yang efektif. Kisah inspiratif dari Tiongkok mengajarkan kita mengenai kebijaksanaan dan memanfaatkan situasi dengan cerdik. Di zaman yang telah lalu, di sebuah desa yang jauh dari pusat keramaian, terdapat seorang pedagang sayur bernama Li Mei. Meskipun tampak seperti pekerjaan yang sederhana, Li Mei adalah contoh nyata dari penerapan prinsip. Tampaklah lemah ketika kamu kuat, dan kuat ketika kamu lemah. Li Mei dikenal sebagai penjual sayur yang lembut hati dan ceria. Dia tampak ramah dan bersahaja, membuatnya terlihat seperti seorang yang kurang memiliki kekuatan atau pengaruh. Namun, di balik senyumnya yang lembut, Li Mei memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam memanfaatkan situasi yang ada. Suatu hari, sebuah perusahaan besar memutuskan untuk membuka toko swalayan di dekat desa Li Mei. Banyak penjual lokal khawatir bahwa toko swalayan tersebut akan menggeser pelanggan mereka. Namun, Li Mei melihat peluang dalam situasi ini. Dia memahami bahwa perusahaan besar tersebut memiliki sumber daya yang lebih besar dan bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. Li Mei memutuskan untuk mengubah strateginya. Meskipun toko swalayan tersebut
menawarkan harga yang lebih rendah. Ia tetap menawarkan layanan yang personal dan berkualitas kepada pelanggannya. Ia mengerti bahwa banyak pelanggan yang menghargai hubungan baik dengan penjual dan kualitas produk yang lebih segar. Selain itu, Li Mei juga memutuskan untuk bekerja sama dengan toko swalayan. Ia menyuplai sayur-sayuran segar dari kebunnya sendiri ke toko swalayan, menciptakan kemitraan yang menguntungkan bagi keduanya. Pelanggan toko swalayan menjadi terkesan dengan kualitas produk yang disediakan Li Mei. Sementara pelanggan Li Mei juga melihat bahwa dia tidak hanya bersaing, tetapi juga berkolaborasi. Dengan pendekatan ini, Li Mei berhasil mempertahankan basis pelanggannya. Kualitas layanan dan produknya yang terjaga membuatnya tetap kuat di pasaran, bahkan di tengah persaingan dari toko swalayan yang lebih besar. Ia memanfaatkan situasi dengan cerdik, menjadikan kelemahan yang ada sebagai kekuatannya. Kisah Li Mei memancarkan cahaya kebijaksanaan dalam dunia yang penuh dengan ilusi dan kompleksitas. Ia adalah bukti nyata bahwa penilaian berdasarkan penampilan permukaan seringkali bisa menipu, dan bahwa memahami situasi dengan lebih dalam dan bijaksana adalah kunci untuk mencapai kemenangan jangka panjang. Terkadang, strategi yang paling cerdik adalah tampak lemah saat kita sebenarnya kuat, dan sebaliknya. Prinsip tampaklah lemah ketika kamu kuat, dan kuat ketika kamu lemah adalah pedoman penting yang diajarkan oleh Sun Tzu dalam karyanya. Ini adalah panggilan untuk menguasai seni penampilan, untuk mengendalikan persepsi yang orang lain miliki terhadap kita. Tidak hanya itu, prinsip ini juga merupakan strategi cerdik untuk mengatur dinamika dalam suatu situasi. Dengan tampak lemah pada awalnya, kita dapat membuat lawan kita merasa percaya diri, hingga akhirnya mengungkapkan kekuatan sebenarnya saat lawan sudah merasa aman dan tak curiga. Dalam dunia yang terus berubah dan bergerak, kemampuan untuk memanfaatkan situasi dengan cerdik adalah salah satu keterampilan paling berharga yang dapat dimiliki seseorang di tengah perubahan yang cepat dan ketidakpastian. Terkadang tindakan yang paling bijaksana adalah beradaptasi dengan perubahan tersebut, seperti yang diperlihatkan oleh Sun Tzu dan yang tercermin dalam kisah Li Mei. Tindakan yang cerdik dan fleksibel dapat menghasilkan hasil yang tak terduga. Li Mei, dengan kecerdikannya, tidak hanya memanfaatkan kelemahannya sebagai kekuatannya, tetapi juga mengendalikan arah perubahan dalam situasi yang sulit. Dia memahami bahwa kadang-kadang terlihat lemah adalah cara yang paling cerdik untuk mengatur dinamika dalam suatu situasi. Dalam dunia yang kompleks ini, kisahnya mengajarkan kita bahwa pemahaman mendalam dan penilaian yang tepat mengenai situasi dapat membawa keberhasilan yang lebih besar dalam jangka panjang. Jadi, mari kita ambil pelajaran berharga ini. Mari kita latih diri kita untuk melihat melampaui tampilan permukaan, memahami dinamika yang ada, dan memilih strategi yang cerdik dalam menghadapi situasi yang kompleks. Dengan demikian, kita akan mampu memanfaatkan peluang dengan bijaksana, mengendalikan persepsi yang orang lain miliki tentang kita, dan meraih keberhasilan yang lebih besar dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dengan pemahaman mendalam terhadap situasi dan penilaian yang tepat, kita dapat memanfaatkan peluang dengan bijaksana, mengendalikan persepsi yang orang lain miliki tentang kita, dan meraih keberhasilan yang lebih besar dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan perubahan.